Sebenarnya untuk alasan gue masuk ke IPA itu karena gue lebih suka kayak ngotak-ngatik rumus dan angka. Jadi untuk cara belajar gue sebenarnya ini nggak boleh tiru sih. Oh, nggak boleh. Wah, Ya, tipis-tipis. pokoknya kalian kalau misalkan nilainya turun itu jangan khawatir kalau misalkan turunnya itu nggak lebih dari 5. Nah, jadi Bram ini tadi gue udah kasih tahu dia paralel 1 di angkatan MIPA kelas 12. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Setia Ramzi. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal ada konsep yang berbeda. Jadi video kali ini gue pengen sedikit wawancara dan sedikit mungkin ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing pertanyaan yang terkait dengan sekolah di zaman sekarang, ya kan. Mungkin buat kalian juga teman-teman kita, mungkin kalian yang masih SMA, buat kalian yang mau masuk SMA, kalian bisa nonton video ini. Semoga bisa ada materi yang bermanfaat ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini kita bakal ngundang seorang dari salah satu siswa kelas 12. Nah, jadi kenapa gue pengen ngundang dia? Karena menurut gue dia ada keunikan, mungkin ya bisa dibilang keunikan, dan punya keahlian di bidang tertentu. Nah, jadi kira-kira apa sih yang mau kita bahas nanti? Langsung aja kita bakal undang narasumber kita, yaitu Brahmantio dari kelas 11 MIPA 2. Oke. Nah, jadi sekarang udah ada narasumber. Oke, perkenalan dong, ayo. Oke, perkenalan, nama siapa? Halo, nama saya Brahmantio Jadi Pambudi. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, jadi dia Brahmantio, dia dari kelas 12 ya? Iya. 12 MIPA 2 dan gua 12 MIPA 3. Nah, Bram, jadi kenapa Bram pengen gua undang? Jadi gue pengen nanya-nanya nih, Bram. Mungkin video ini gue pengen lo sharing-sharing aja sih, Bram, buat yang nonton. Dan kalau misalkan ada pertanyaan yang menurut lo yang nggak bisa dijawab, nggak apa-apa, nggak bisa dijawab. Sebenarnya pertanyaan ringan aja, Bram. Sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu, Bram ini sebenarnya dari kelas. Sebenarnya gue kenal Bram ini dari ini, Bram. Lu pernah les Kalia kan? Iya, pernah. Kalia itu pas zaman lu SMP bukan? Ya, SMP. SMP kan? Kelas berapa? Kelas sebenarnya dari Kalia itu gue dari SD. Oh, lu dari SD. Terus Lanjut SMP oh SMP kelas 1-an. kelas 1. Ya, kelas 1. Oh, kelas 7. Ya, Berarti lu dari SD lanjut les di Kali itu SMP. ya SMP. Nah, jadi gue kenal sama Bram itu dari SMP dari SMP kelas 9. Karena gue mulai lesnya kelas 9, Bram. Oh, Iya, gue ada di 9D. oke. Iya, kita cuma jadi beda kelas doang. Tapi gue udah kenal Bram sebelumnya. Dan sekarang pas di SMA, gue ketemu Bram lagi nih. Nah, sekarang beda kelas juga. Bram ada di MIPA 2, gue di MIPA 3 gitu. Nah, jadi gue ada pertanyaan nih, Bram, buat lo. Oke. Kenapa sih lo pengen pilih SMA di 36, Bram? Untuk pilih di sini sih sebenarnya gue nggak mau milih SMA ini malahan. gitu. Fun fact aja nih. Iya. Terus. Terus disaranin lah sama ortu gue. Orang tua. Boleh cerita kan? Boleh. Jadi itu gue itu pertama daftar di 21. SMA 21 Pulau Mas. Ya, SMA 21 Pulau Mas. Abis itu di 12 dan juga di 31. 31. Sorry, 54. Oh, 54. Ya. Buaran bukan sih? Jatinegara. Jatinegara. Iya. Terus. Terus waktu sehari itu gue lengser dari 21. Oh, jadi pas pendaftaran satu hari itu lu kegeser. Iya, kegeser. Iya. Terus berikutnya kan turun ke 12 tuh. Ya, 12. 12 juga kegeser juga. 54 pun begitu. 54 juga. Ya, karena dulu itu jujur gue kelas 7-nya itu nilainya jelek banget. Oh, gitu. Semester 1 atau 2? Semester 1-2 itu 1-2. Oh, kelas 7. Terus makanya cuma dapat rata-ratanya itu lumayan kecil lah untuk bersaing di SMA yang favorit. pas ya. Iya. Jadi
Oh, berarti lu pilihan pertama lu 21, 12, 54. Ya, SMA 36 gak lu pilih sama sekali, Bram? enggak. Lu masih ingat gak nilai lu pada saat itu berapa? Ingatnya rata-rata sih. Rata-rata. Rata-rata nilai semester 1 sampai 5 tuh sekitar 90, berapa? 90 koma. Iya. Gila, gede banget. Berarti lu pilih 36 pas kapan ya, Bram? Pas ini ada cerita nih. Iya. Jadi gue itu pas kegeser dari 54-nya itu kayak udah hamin 3 jam Penutupan. Iya. Prestasi tuh ya. Iya, Akademik. Japres. Japres. Akademik. Terus Itu udah panik banget tuh kan, udah urutan bawah. Dan alhamdulillahnya sih kegeser. Jadi pilihlah. Jadi lu bisa milih lagi, Bram. Kan lu kegeser nih, lu bisa milih lagi. Pilihlah si di 36 ini. Iya. Tadinya pengen ke 31. 31. Oke. Tapi lihat nilai paling bawahnya itu udah mepet-mepet dengan nilai gua. Jadinya pilihlah 36 ini. Oke. Pengen nanya lagi, Bram. Kan di SMA kan kita ada 2 jurusan, Bram ya. Ada IPA sama ada IPS. Nah, gue pengen nanya, Bram, kenapa sih lu mau milih IPA, Bram, dibandingkan IPS? Sebenarnya untuk alasan gue masuk ke IPA itu karena yang pertama gue nggak suka hafalan. Wah, iya. Itu kan di IPS itu kan basicnya pasti hafalan kan, kayak sejarah, geo dan segala macamnya. Jadi skip deh. Gue lebih suka kayak ngotak-atik rumus dan angka. Otak-atik rumus dan angka. Oke. Berarti emang pilihan mungkin udah langsung serk hati lu mau ke IPA mungkin ya? Iya. Mungkin ada nggak sih, Bram? Lu ada misal masa depan lu dokter nih. Lu pengen, gue pengen dokter nih, makanya gue milih IPA. Mungkin ada alasan yang kayak gitu nggak sih buat ke masa depan? Untuk pilihan ke dokter sih ada. Tapi itu kayak bukan plan utamanya. Bukan plan utama. Oke. Di mana-mana orang kan plan dokter utama ya. Gue enggak. Nah, Bram, kenapa tadi gue yakin banget lu bilang nebak aja lu pengen dokter, Bram? Nah, ini ada sangkut pautnya sama, kan mungkin anak-anak SMA 36 gak asing, Bram, sama nama lu. Iya kan? Pasti. Karena di setiap mungkin ya yang setahu gua di paralel itu Bram ini tingkat pertama, bisa dibilang ranking 1 paralel sama di kelas juga ya, Bram ya. Nah, gue pengen nanya nih, Bram, lu udah berapa kali sih, Bram, ranking kelas selama di SMA? Mungkin dari kelas 10 semester 1 itu lu ada di ranking berapa, Bram? Alhamdulillahnya sih dari pertama gue masuk SMA itu gue udah paralel. Oh, lu udah paralel? Iya, dari kelas 10 semester 1 sampai sekarang. Lu di kelas itu ranking berapa, Bram? Kelas ranking 1 juga. Kalau di semester 2? Sama sih. Lu sekarang win rate nih, lu naik terus apa? Pernah turun gak sih, Bram? Untuk nilai ada yang turun, ada yang naik, ada yang stuck. Ada yang nge-stuck. Iya. Oke. Kalau di paralel, ranking paralel 1 angkatan. Jadi kan kita kalau paralel itu, guys, dari kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, itu kan siswanya ada 40 per kelas. Nah, jadi dari setiap semuanya itu ada namanya ranking paralel. Nah, Bram ini termasuk ranking paralel 1 dari satu angkatan kelas 12 yang sekarang. Mungkin dari kelas 10 Bram ya. Yeah. Kelas 10, 11 sama ini kelas 12 kita belum tahu, guys. Apakah Bram bisa tetap ataukah Bram tahu? Mudah-mudahan. Nah, gue pengen lanjut lagi, Bram. Kan buat dapetin paralel pasti nggak susah, Bram ya? Iya. Bener gak sih? Susah banget. Pasti ya. Nah, gue pengen nanyain sama lu, Bram, gimana sih buat cara belajar lu, Bram? Cara belajar mungkin bisa gue ceritain dari pas Apa? online ya. Online. Boleh, PJJ. berarti kelas 10 ya? Ya. Oke, boleh. Jadi kan gue masuk ke SMA ini
full online ya kan. Online. Waktu masih zaman COVID tinggi banget. Nah itu tuh kan kita biasanya belajar pakai Zoom gitu kan, pakai Zoom. Google Meet gitu. Biasanya kalau gurunya itu nggak datang atau cuma absen doang, biasanya gue tuh suka cari-cari gitu di YouTube Oh, materinya. materi-materi yang dipelajarin. Kayak misalkan guru yang nggak datang kimia nih, gue coba tuh ubek-ubek materi kimia semester 1 gitu. Terus juga kan gue les ya. Iya, iya. Biasanya gue juga ngambil sumber dari situ juga. Tuh gue belajar kayak sekitar jam sampai mapel selesai. Misalkan kimia dari jam 7 sampai jam 9. Nah itu 2 jam itu gue pakai buat belajar. Belajar kimia itu. Ya, baru ganti jam berikutnya. Terus juga kalau misalkan luang banget nih, hari itu luang, biasanya gue kayak istirahat dulu. Kita kan kelar sekolah itu jam 12 kan? Jam 12. Dari jam 12 ke jam 3 itu gue tidur biasanya. Tidur siang Istirahat atau lo. main lah misalnya, nonton segala macamnya. Biasanya kalau gue masih ngabis itu jam 3 sampai jam 5 gue belajar juga. Belajar itu materi mungkin yang tadi pagi ya. Beda Beda. materi yang sekiranya gue belum ngerti gitu. Oh, gitu. Heeh. Terus setelah itu? Terus kan jam 5 gue mandi dan segala macem. Kalau misalkan besok ada PR atau ada guru mapel yang killer nih, besok gue belajar juga malamnya. Tapi nggak seintensif yang dari jam 3 sampai jam 5 itu. Itu. Oh, itu gitu, untuk gitu. PJJ. Buat PJJ. Nah, kan sekarang kita kan sekarang udah kelas 12, Bram. Ini jam sekolah juga udah beda banget, Bram. Maksudnya udah nggak balik jam 12 lagi. Iya. Kita bener-bener waktu di sekolah itu bisa dibilang banyak banget, guys. Jadi kita sekolah tuh dari jam 7 pulang jam 3. Ya. Nah, mungkin nih bisa lo sekalian, Bram, kasih tahu cara manage waktu lo antara dari sekolah sama di belajar, Bram. Jujur pas udah full day gini, gue masih belum menemukan cara belajar yang efektif nih. Karena belum kebiasaan kan, tiba-tiba pulang jam 3 sampai rumah udah capek pasti. Tapi biasanya itu kita kan pulang jam 3. Dari jam 3 sampai jam 6 itu gue tidur biasanya. Jam 6 sampai jam 3 sampai jam 6. jam 3 sampai jam 6. Itu gue tidur, bersih-bersih, istirahat, mandi, makan, tidur. Nah, dari jam 6-nya sampai jam 9 itu biasanya gue pakai buat belajar. Jam 6 sampai jam 9. Iya. Atau biasanya kalau bener-bener lagi mager banget, itu gue baru mulai belajar jam 8. Jam 8. Jam 8 sampai jam 11. 11. Itu kalau gue nggak les. Kalau gue les itu biasanya balik jam 3 langsung ke tempat les kan. Belajar dari tempat les itu sampai jam 8. Baru gue pulang, mandi, bersih-bersih, istirahat. Jadi gue cuma ngandelin di tempat les doang. Berarti lu dari tempat les balik istirahat sampai besok pagi tuh istirahatnya. Iya. Berarti lu nggak belajar hari itu? Itu kalau Setelah les. Itu kalau misalkan besoknya mapelnya santai. Kalau misalkan ada mapel yang sekiranya gurunya galak, Iya. sama agak-agak susah gitu, biasanya gue belajar lagi. Lu belajar lagi. Berarti sesuaiin sesuaiin guru ya. Iya. Pelajaran lah, sesuai pelajaran. Berarti tadi kan ini buat manage waktu lu ya, Bram ya. Nah, gue pengen tanya cara belajar lu, Bram. Mungkin kayak lo ngambil materinya, Bram,
dari mana aja sih lo bisa cepet dapet ngerti itu materi, gimana cara belajar lu Bram? Oh, Boleh nggak? boleh. Oke. Jadi untuk cara belajar gua sebenarnya ini nggak boleh tiru sih. Oh nggak boleh. Ya. Jadi Kenapa nih? Karena ini benar-benar cara terakhir yang biasa gue lakuin. Kalau misalkan ada ujian besok, yaitu SKS. Kalian SKS. Iya. Berarti lu juga orang SKS. Iya. Sistem kebut malam. Ya, benar sekali. Terus Bram? Itu biasanya gue lakuin itu kalau besok bener-bener ada ujian. Kalau besok ada ujian. Iya. Tapi jangan ditiru. Kenapa? Karena besoknya pas sudah selesai ujian, lo lupa semua materinya. Serius? Iya. Jadi ingetnya hari besok, hari itu doang ya? Pas ujiannya doang. Itu pun di ujiannya suka lupa gitu kan. Iya benar. Jadi ya udahlah, bismillah aja. Hmm. Terus untuk cara belajarnya sih, gue kan di les itu kan ada modul kan. Modul. Di modulnya itu biasanya ada materi, ada soal gitu. Biasanya gue pelajarin tuh. Gue ubek-ubek aja soal-soalnya, dari yang soal susah sampai yang gampang susah. Itu maksud ubuk-ubuknya gimana tuh Bram? Biasanya gue coba satu-satu. Kan mungkin itu ada jawabannya gak sih? Atau pure soal doang, belum ada jawaban? Pure soal. Oh, abis itu? Habis itu kalau misalkan gue nggak ngerti nih, biasanya gue kayak nanya gitu ke guru lesnya. Oh lu nanya? Iya. Terus? Lalu apa namanya? Itu pun gue ngelakuinnya pada mapel yang sulit doang. Iya. Kalau yang sekiranya gampang tuh bisa gue mager. Iya, lu gak nanya ya jadi? Iya. Itu untuk cara belajar gue. Selain itu juga gue biasanya cari-cari referensi lain. YouTube kan banyak Iya, tuh bener, ada. Bram. Gue juga sering banget belajar lewat YouTube Bram, karena emang banyak banget materinya ya. Terus Di YouTube itu kan ada YouTube channel, boleh sebut? boleh. Biar teman ada Biasanya gua- referensinya. Oke. Kalian pasti tau Koben lah ya. Biasanya gue belajar dari situ. Terus ada kan selain tadi kan dari modul YouTube, lu kalau materi dari guru itu menurut lu lebih mudahan mana Bram? Lu cara belajar lu lebih gampang dapatnya itu dari guru yang lu pelajari di sekolah, atau ilmu yang lu ngubek-ngubek sendiri, materi yang lu ngubek-ngubek sendiri? Jujur gue lebih inget sama lebih gampangan ilmu yang gue cari sendiri. Oh iya. Karena kan guru itu kan ngajarinnya ilmu dasarnya kan, basicnya. Iya. Jadi misalkan guru jelasin soal nih, pasti dia pakai jawabannya itu yang panjang sesuai dengan dasar-dasarnya kan. Sedangkan kalau yang gua ngumpuk-ngumpuk sendiri itu kan ada cara panjangnya dan juga ada cara singkatnya gitu. Jadi lebih nempel gitu di otak. Oke, udah banyak banget ya tadi dikasih Bram sharing-sharing. Nah Bram, buat pertanyaan terakhir nih Bram, mungkin karena menit udah terlalu panjang ya. Satu kata Bram buat lo. Lo harus jawab cepet ya. Oke. Kan untuk masuk kuliah itu Bram ada jalur SNMPTN, UTBK, Ya. dan yang lain-lain Bram. Oke. Pasti dari ranking paralel, ini dia pasti mengharapkan satu jalur ini guys, yaitu jalur SNMPTN. Gue mau nanya sama lu berharap gak sama jalur SNMPTN? Jujur gue berharap banget sih. Berharap banget. Kenapa Bram? Karena emang dari kelas 10 semester satunya itu gue nyeting nilai. Nyatet nilai? Nyeting nilai. Nyeting nilai? Iya. Jadi gue pokoknya dari semester 1 sampai semester 4 itu gue harus naik. Oh gitu. Iya. Lu berarti udah ada target nilai itu Bram ya? Semester ini gue mau ini, besok mau ini. Iya, seperti itu. Oh gitu. Atau minimal naik lah 1, 2 gitu. Lu pernah turun gak Bram? Turun gue pernah. Terus gimana Bram?
Gue kayak sempet tanya ke BK gitu kan. Nah, gila. Terus sampai konsultasi lo ya? nanya tipis-tipis lah. Ya, tipis-tipis. Pokoknya kalian pokoknya kalau misalkan nilainya turun, itu jangan khawatir. Kalau misalkan turunnya itu nggak lebih dari 5, Lo emang turun berapa? sekitar 3 itu. 3. Iya. Itu mapel apa, Bro? Bahasa. Bahasa Indonesia. Ya. Berarti nilai PAS ya sih? Nilai rapot sih. Rapot. Iya. Oh, yang di total itu ya? Keseluruhan. Keseluruhan. Mm-mm. Bahasa Indonesia lu turun. Iya. Berarti lu emang kalau lu ada plan lain gak, Bram? Misalkan lo nggak berharap di SNMPTN, plan lain buat jalur lain? Plan lain ada. Pasti ada. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu Bram pengen berharap juga di SNMPTN. Kalau boleh tahu Bram, lu mau pilih univ apa dan jurusan apa sih, Bram? Oke. Ini pertanyaan yang paling banyak gue dapetin pas gue naik kelas 12. Dari teman lu? Iya, dari temen gue, Pasti. dari guru lah, dan lain-lainnya. Oh, guru sampai nanya. Iya, guru di kelas tuh biasanya kamu masuk apa? Oke, Bram, boleh kasih tau Bram buat penonton kita. Jujur sih gue masih bingung ya. Jujur banget. Lu masih bingung? Iya. Untuk nentuinnya gue masih bingung. Tapi gue karena gue IPA kan. Iya, lo IPA. Dan juga gue nggak suka kayak hafal-hafalan yang ribet dan gak karuan itu. Gue sih tertarik di teknik. Teknik. Iya. Boleh tau teknik apa, Bram? Nah itu dia tekniknya. Gue masih bingung sih antara teknik sipil Sipil. atau informatika mungkin. Serius informatika. Iya. Karena kan yang kita tahu informatika buat lo yang udah belajar IPA mungkin matematika itu kan informatika kita lebih banyak coding ya, Bram ya. Iya. Itu kan pasti ada 90 derajat mungkin ya buat pelajaran yang kita dapat, ya kan? Iya. Nah, berarti lo emang tadi pilih di teknik-teknik ya. Iya. Oke deh. Bukan. Oke, jadi mungkin segitu aja. Kita udah wawancara sama Bram. Bram, thank you banget, Bram. Nah, jadi Bram ini tadi gue udah kasih tahu dia paralel 1 di angkatan MIPA kelas 12. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Bram ini paralel 1 terus ya, Bram ya. Iya, oke. Dan semoga kita doain aja Bram nanti bisa dapat di SNMPTN-nya dan Amin. bisa dapat juga di jurusan yang diinginkan ya, Bram. Amin. Oke. Halo, thank you semuanya. Bye bye. Dadah.